Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para hadirin jamaah, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, guru kita bersama al-hadir dengan kita Maulana Habib Al-Habib Nabil Syauqi bin Syaikhul Al-Tabri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau senantiasa menambah kemuliaan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para hadirin jamaah dan wabil khusus segenap keluarga besar pengurus daripada masjid kita tercinta, Masjid Jami Nurul Iman DKM dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan dan kita yang hadir selalu istiqomah setiap kajian subuh kita. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita Allah catat sebagai satu amal kebaikan yang bakal kita petik manfaat barokah dan hikmahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan mau'izul hasanah kajian rutin kita, merupakan suatu informasi bahwa alhamdulillah di masjid kita telah berjalan kajian subuh sampai hari ini. Insyaallah ini merupakan adalah akhir daripada kajian ahad subuh Sya'ban kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para donatur yang selalu istiqomah mengeluarkan rezekinya, memberikan semua rezekinya untuk kegiatan-kegiatan majelis kita, baik itu rezeki yang dikeluarkan untuk kegiatan tahfizul Quran, kegiatan yang dikeluarkan untuk juga ya santunan-santunan yatim, baik santunan yatim bulanan ataupun santunan yatim per 3 bulanan. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin menjadi sebagian daripada membantu kegiatan-kegiatan masjid kami. Silakan untuk menghubungi panitia ataupun menghubungi pengurus Masjidul Iman. Baik, sama-sama baca suratul Fatihah khusus untuk orang-orang tua kita dan kita semua yang senantiasa ikut andil berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjarannya berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluka al-ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan mau'izul hasanah kajian kita rutin kita yang akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Nabil Syauqi bin Syaikhul Al-Qadri. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun dzikruhu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Aminkan semua. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta teriring doa segenap orang tua, tokoh masyarakat kesepuhannya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, kaum bapak, kaum ibu, bunda, ayah, remajawati Masjid Nurul Iman. Tak sebut nama, semua tanpa terkecuali. Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dunia akhirahnya. Pagi hari ini kita bersama memulai aktiviti hari yang penuh berkah ini dengan gerak-gerik, dengan tindak tanduk, dengan pekerjaan, perbuatan yakin penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan dan gerak-gerik kita di pagi hari setelah mati di malam hari, Allah membangunkan kita, Allah memberikan kesempatan menghirup, menghembuskan nafas kembali. Oleh karena itu, ketika bangun dari tidur di malam hari, berdoa alhamdulillahilladzi ba'dama ama wa ilaihin. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah, Tuhan semesta alam. Lillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku, ba'dama amatana, setelah mematikanku. Tidur itu nisful maut, tidur itu sebagian dari kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar berterima kasih. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah membangunkan, yang telah menghidupkanku kembali setelah mewafatkanku, setelah mematikanku. Ada yang menjamin ketika tidur di malam hari ia pasti bangun di pagi hari? Ada yang menjamin? Ada yang menjamin? Tak ada yang berani menjamin ketika ia memejamkan mata di malam hari dan ia buka mata di pagi hari. Yang
membukakan mata setelah terpejamnya di malam hari, dialah Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Hayy yang maha hidup, Qayyum yang maha berdiri sendiri, tegak. Hayyul Qayyum yang mengawasi, yang memantau perbuatan hamba-hambanya. Al-Hayy, dialah yang maha hidup. Oleh karena itu ayah bunda, kita berterima kasih Allah membangunkan kita kembali. Coba jika Allah tak membangunkan kita, ada di mana? Ada di mana? Ternyata keberadaan kita di Masjid Nurul Iman bukan di belakang imam, namun ada di depan imam. Faham? Ada cerita menarik, sedikit lelucon dan banyolan, tapi penuh makna, penuh hikmah. Ketika ditanya seorang dari guru syekhnya, "Hai fulan, kenapa kau tak ke masjid? Kau tidak sholat di musola?" Alasan satu dan beribu-ribu alasannya. Ternyata ketika dia sholat di masjid, di musola, suatu hari ketika itu ia berada di masjid, di musola, ada di depan imamnya. Giliran sekali-kali masuk ke masjid, bukan di belakang imam, tapi di depan. Emang apa? Jadi kita perlu bersyukur setiap paginya. Bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah memberikan kita kesempatan. Dan kita awali dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Setelah bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kita paksakan diri dan harus mengucek-ngucek kedua mata kita, harus terkena air wudunya. Dan kita paksakan menuju ke masjid, mendengarkan kajian, dan kita paksakan sebelumnya untuk sholat 2 rakaat sebelum fajarnya. Kita sudah sama mengetahui keutamaan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Lebih baik khairum minad dunya wa ma fiha, rakaatal fajri, rakaata al-fajri, 2 rakaat salat sebelum fajar, maksudnya salat qabliyah subuh, khairun, lebih baik dari dunia beserta isinya. Itu baru salat sunnahnya. Bagaimana sholat subuh, sholat wajibnya? Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya, sholat wajibnya? Maka para ulama kita menjelaskan, jika kau ingin mendapatkan, meraih kunci kebahagiaan duniawimu, maka ambillah kunci kesuksesan itu di pagi harimu dengan mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuhmu, dan kau lanjutkan dengan sholat subuh kewajibanmu. Orang tua dulu mah nasihatin mah sederhana. Ini sebelum saya lanjutin, di sini banyak Betawi apa Jawa? Wong Jawa akeh.
wong Jawa. Mugi-mugi panjenengan sehat wal afiah. Barokah dunia wal akhirah. Habib tahu bahasa Jawa. Kurang lebih 5 tahun saya mondok di Raci Pasuruan, Bangil. Setelah itu saya melanjutkan studi di Hadramut, Kota Tarim. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih studi, masih mengejar titel akademisi saya. Sampai saat ini saya masih terus sidang proposal S2 saya. Mudah-mudahan semua Allah berikan keberhasilan, kesuksesan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sampai di mana? Orang Betawi ada? Orang Betawi ada? Udah kelihatan dari mukanya. Beb, muka orang Betawi ngapa emang Beb? Muka orang Betawi enak dilihatnya. Orang pada susah, orang pada kerja di pagi hari, orang pada obyekan di sono kemari, dia mah nyantai-nyantai aja depan kontrakannya. Dulu, kok orang Betawi dulu. Orang Betawi sekarang mah udah pada habis, ludes bandanya. Udah pada dijual-jualin ya. Mudah-mudahan orang Betawi pada sehat. Sebelum saya lanjutin kan begini nih. Adanya Rawahan bulan Sya'ban. Rawahan tahu ya? Adanya Rawahan kan tujuannya emak baba kita, muallim, ustadz, guru-guru kita mengajarkan kita agar kumpul bareng, ketemu ame tetangga, tengokin orang tua. Jangan sampai masuk Ramadan hati masih kotor. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada dengki, masih ada dendam, masih ada benci, masih ada permusuhan, masih ada pertengkaran, masih ada pertikaian. Guru-guru orang tua kita tahu betul Ramadan hadir membawa keberkahan. Malam nisfu Sya'ban hadir memberikan kemuliaan, keistimewaan. Allah kabulkan setiap doa yang dimunajatkan, yang dipanjatkan, namun terhalang. Malam nisfu Sya'ban di Masjid Nurul Iman ada baca Yasin kagak? Berapa kali? Hah? Ngapa kagak 5? Mau 1, mau 2, mau 3 silahkan. Baca Yasin bagus. Beb, saya kagak mau baca Yasin, saya mau baca Al-Quran, lebih bagus. Kan guru kita mah tahu kadar males semangatnya kita. Makanya dikasih bacaan yang mudah, bacaan yang menjadi dalam Al-Quran qalbul Quran. Qalb itu artinya jantungnya Al-Quran. Setiap segala sesuatu itu ada jantungnya, betul. Itu porosnya, itu masdarnya, itu tolak ukurnya. Dan Al-Quran ada qalbunnya, ada hati dan jantungnya. Apa? Yasin. Begitulah yang disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca Yasinnya. Tapi bulan malam nisfu Sya'ban kemarin kita baca Yasin, munajat, minta doa, sujud, nangis malam nisfu Sya'ban. Tapi masih durhaka ame orang tua, masih putus silaturahmi di antara sesama. Apa kata Nabi? Allah kagak bakal denger doa-doanya. Tuh. Jadi urusan muamalah, interaksi di antara kita tuh harus dijaga.
Kita mah boleh hebat ke masjid, ke musolahnya, tapi hati-hati, introspeksi diri, jangan sampai rajin ibadatnya, rajin sujudnya, hubungan di antara sesama. Ini mau dengerin kan nih? Ini bengong lapar apa ngantuk nih? Minum dulu deh. Ini air hangat apa? Nah, Masya Allah, ternyata pengurus tahu dia ilmunya. Ketika di pagi hari, ya dianjurkan minum air hangat. Minum air hangat. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pembahasan kesehatan tibbun nabawi, ya, pengobatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin pencernaannya baik, maka lazimkan minum air putih hangat di pagi hari sebelum makan ini dan itu, sebelum makan nyarap begono. Tahu begono? Tahu begono? Lah kagak tahu begono. Nyarap pakai begono. Lah kagak tahu begono. Begono nangka yang dihancur-hancurin. Kancing nepis tahu Pak? Kancing nepis? Ya. Kancing nepis kagak ketahuan bangetan banget. Sebelum makan ini dan itu minum air hangat. Beb, Habib berarti belum makan ya? Iya, makanya minum air hangat nih. Alhamdulillah. 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 Pok, ada hadis ini, Pok. Ini saya bicara begini pakai bahasa Betawi pada paham ya? Paham kagak? Pakai bahasa apa nih? Pakai bahasa begono aja ya. Nabi ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali Jum'ah, seorang mufti, seorang rektor University Al-Azhar Kairo. Beliau mengupas dan mensyarahkan hadis ini. Segala sunnah yang diajarkan Rasulullah ada hikmahnya dan ada manfaatnya, jasmani dan rohaninya. Ketika minum air, ya, ketika minum air dengan 3 tegukan, ya, jedah di antara nafas 1 dan kedua dan ketiga, dan ia mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, dan ditutup alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Siapa yang mempraktekkan sunnah itu ketika meminum air, disebutkan dalam hadis, maka Allah akan jaga dirinya selama air itu ada di pencernaan dan di perutnya, maka Allah akan jaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat kepadanya. Subhanallah. Lantaran melakukan satu sunnah Rasulullah dalam meminum air, Allah jaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Subhanallah. Minum dengan tangan kanannya, dengan duduknya, itu diajarkan. Bahkan ketika riset dan penelitian, minum dengan berdiri itu, ya, mengakibatkan pencernaan dan ginjal. Dan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk minum duduk. Dan subhanallah bunda, ini sebelum saya lanjutkan yang saya ingin sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu sunnah, tiada lain di dalamnya terdapat manfaat kebaikan jasmani dan rohani. Tadi minum dengan duduk, dengan 3 kali hembusan nafasnya, dan subhanallah ketika seseorang tidur di malam hari, cara tidur saja ketika mengikuti sunnah, ya, dia terselamatkan dari keburukan kesehatannya. Contohnya apa? Ketika tidur itu disunahkan berbaring sebelah kanan, betul ya? Itu Rasulullah tidur dengan beralaskan telapak tangannya. Nabi tidur, Pak, Bu, ya, itu beralaskan pelepah kurma, dan Rasulullah tidur di telapak tangannya. Subhanallah. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Adalah Nabi sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu. Subhanallah. Itu tidurnya Rasulullah tuh indah, bunda. Rasulullah tidurnya saja indah, cantik, cakep, wangi, bersih. Saya mau tanya, lakinya tidur bagaimana? Lah kagak usah disebutin. Beb, emang Nabi tidurnya bagaimana? Nih coba deh. Kalau kita baca syama'il, sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, itu Nabi kalau mau tidur aja, saya sampaikan tadi kan, Nabi kalau tidurnya aja cakep, ganteng, rapi, bersih, wangi. Memang bagaimana cara tidurnya Nabi mau tidur? Itu Nabi kalau mau tidur dia bersih-bersih dulu. Ya, dia pastikan siwaknya, bau mulutnya dengan menggunakan siwaknya fresh, dan dia berwudu sebelumnya, dia pakai celak, tahu celak? Pakai sifat matanya, dia pakai minyak wanginya, dia pakai minyak rambutnya. Nabi kan rambutnya belah tengah, Bu, bunda. Nabi rambutnya belah tengah. Tuh ada mafroqu ra'sinya, itu rambutnya sampai ke daun telinganya. Dan di belahan rambutnya Rasulullah itu Rasulullah pakai minyak zaitun sama minyak misik tuh dicampur, ditaruh tuh di sisir sebelah kanan dan sebelah kirinya. Masya Allah, mau tidur cakep bener. Bang, bini kita mau cakep mau kemana? Makanya Siti Aisyah bilang begini, saya malu kalau tidur sama Nabi kalau enggak bersih, enggak cantik, enggak wangi. Kenapa? Karena udah dicontohin sama lakinya, udah dicontohin sama Nabi. Nabi aja tidur cakep, cantik, wangi, bersih. Makanya begitu, Pak. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, jadilah begini. Menjadi contoh itu susah. Memberikan contoh mudah, memberikan contoh gampang. Begini salah, betul, halal, itu mudah memberikan contoh. Siapapun bisa memberikan contoh. Menjadi contoh susah. Makanya bang, begini Pak, mohon maaf kalau kita pengen istri kita tidur rapi, wangi, bersih, kita dulu yang wangi, yang bersih. Kalau misalkan tuh bini kagak sadar-sadar juga, ya urusan masing-masing dah. Jadi begitu tidurnya Nabi, udah bersih tuh, dia tidur tuh di atas pelepah kurmanya, dipakai di bantalan tangannya begitu. Masya Allah, ngelihatnya enak. Subhanallah. Terus apa? Kenapa tidur dari menghadap ini namanya apa sini?
Ini namanya apa? Ya tidur bagian apa? Hah? Ini pada diem aja kok nih. Iya, sebelah kanan begitu tidur. Ternyata Bunda, itu kenapa kalau tidur nih disebutkan bahwa tidur tengkurap itu ya tengkurap ya. Tidur tengkurap itu makruh. Kenapa makruh? Karena tidurnya syaitan. Tidur syaitan begitu, Pak. Tengkurap tidurnya syaitan. Emang kalau tidur tengkurap mah kayaknya enak bener kayaknya ya. Kayak kita lagi terbang gitu. Wah, itu tidurnya syaitan tuh. Jangan tidur begitu. Apalagi tidur telentang. Saya punya teman tidur telentang mati. Ngapa tuh Pak ya? Saya punya teman tidur telentang mati. Belum pada nyambung emang ya. Tidur telentang mati. Oh iya. Jadi begitu. Ya, kenapa tuh kalau tidur kagak boleh sebelah kiri begitu? Kenapa? Begini Pak, saya mau tanya. Jantung ada di mana? Kanan apa kiri? Nih, di kiri kita. Oh, makanya diajarin oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ini sanad ini, jasa ini saya dapat ketika saya belajar di kota Hadramut. Kalau kita mau hati kita tenang, enggak gundah, enggak galau, habis sholat fardu, letakkan tangan kananmu di dada sebelah kirimu, ya. Dan kau baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dhikri wa tawwil li umri wa nawwir li qalbi warfa' li dhikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridhak. Baca. Beb, saya enggak hafal tuh doa setelahnya, enggak apa-apa, baca aja alam nashrah sampai habis. Baca tuh, letakkan tangan kanan di dada sebelah kirinya. Karena ada jantung ada di sebelah kirinya. Bunda, ada ustadzah siapa itu seorang psikologi. Ustadzah Aisyah? Aisyah Dahlan. Itu saya senang nonton beliau itu. Ternyata Bunda, itu ilmu kejiwaan psikologi ya, itu ketika kita ingin tenang hati kita, itu letakkan tangan kanan kita Pak ke jantung, bagian jantung, diusap-usap. Sabar ya, sabar, hilang ya sedihnya, baca begitu. Menurut ilmu kedokteran seperti itu, ilmu kejiwaan. Dan subhanallah, setelah saya lihat itu ustadzah bicara, nyambung sama ilmu yang saya dapetin ijazah di Hadramut dari para aulia, para wali-wali di sana. Kalau pengen tenang hatinya tuh baca, jangan sekedar meletakkan tangan di dada sebelah kirinya, baca surat alam nasrohnya, al-insyirahnya. Kenapa kalau tidur tuh nggak boleh sebelah kiri? Begini Pak, apalagi tidur habis makan. Itu tidur habis makan terusnya kita sebelah kiri tuh, kan kita biasa sendawa, tuh sendawa ya, cekukan, mohon maaf, atau asam lambung ketika itu naik. Ini bahaya. Kenapa? Ketika sendawa dan asam naik itu cekukan itu bisa masuk ke jantung kita, itu yang membuat seseorang mati seketika. Pak, kok saya ingin memberikan, oleh karena itu ada karangan seorang doktor dan dokter ya, Ustadzul Azhari, seorang muallim, seorang ustadz, dosen di Al Azhar, itu mempunyai ada karangan kitab
ma wara as-sunnah, apa rahasia di balik sunnah Rasulullah. Ketika minum harus duduk, kenapa harus duduk? Tidur kenapa harus sebelah kanan tidak sebelah kiri? Dan semua diperpadukan ilmu agama, syariat dan sains dan ilmu kedokteran. Semuanya membawa manfaat, semua membawa kemaslahatan dunia sebelum akhiratnya. Paling simpel begini. Udah cuci tangan belum? Emang kenapa cuci tangan? Kok Bunda begini? Dulu kalau kita lagi jelasin masalah tentang apa namanya sunnah cuci tangan ketika wudhu, ketika makan. Dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu ada aja nyeletuk, Beb, lah ngapain sih ngajarin kita cuci tangan? Lu kayak anak TK aja. Begitu. Saya ajarin begini cara cuci tangan itu, ya, dengan air mengalir dan di celah-celah jari jemarinya. Tahlil asabi' itu sunnah. Mencelah-celah jari jemari itu ketika berwudu sunnah. Dan Rasulullah bersabda, rahimallah al-mutakhallilin. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seorang hamba yang mencelah-celah jari jemarinya, baik tangan atau kakinya, ya, dicelah-celah begitu. Tuh dulu kita ngajarin kalau lagi pelajaran fikih, ada aja yang nyeletuk tuh, Beb, lewatin aja dah. Kayak anak TK belajar cuci tangan, begitu. Kemarian jangankan anak TK, jangankan profesor, jangankan dokter, jangankan Indonesia, seluruh dunia, kecil gede, profesor, dokter, kaya miskin, belajar cuci tangan. Ini betul nggak nih? Dulu nih ketika kita ngajarin tentang sunnahnya Rasulullah, Habib, ya, kita harus membahas bagaimana memanage sistem apa namanya perjuangan agama, bagaimana lain sebagainya ekonomi Islam. Silakan dibahas. Namun kadang sesuatu yang sederhana sunnah Rasulullah kita abaikan. Ternyata di balik itu terjadi sesuatu dan semua manusia yang bodoh, yang pintar, yang kaya, yang miskin, semua mempelajari bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ala kulli hal. Mudah-mudahan semua bahagia, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya mau sampaikan begini tuh, orang tua dulu ngajarin kita bangun di pagi hari. Tong, lo bangun ya, jangan ampe lo bangun kesiangan, biar rezeki lo kagak dipatok ayam. Begitu kata orang tua. Saya pernah ketemu orang tua, seorang ustazah, usianya itu beliau sudah meninggal di Tebet, Pancoran, Kalibata. Saya ketemu usianya ketika itu udah 105 tahun atau saya lupa, 100 lebih usianya. Itu kulitnya, Bunda, itu kulitnya putih, sudah terlihat urat-uratnya. Subhanallah. Itu ustazah duduk di kursinya, ya, ada mushafnya, pegang tasbihnya, mukanya, wajahnya putih. Subhanallah. Saya ketemu dan saya cium tangan dengan ustazah tersebut, saya minta doa. Ustazah doakan saya. Pendengarannya masih sempurna. Saya minta doa dan beliau menjawab, Habib, saya yang minta doa. Habib lebih dekat dengan Rasulullah. Saya bilang, katakan ustazah doakan saya. Ustazah orang tua, sudah banyak ibadahnya, dan beliau mendoakan saya. Tawaduknya beliau. Dan beliau sampaikan seperti ini, Beb, saya dari dulu kagak bisa bangun subuh, ngapa Beb ya? Ini orang Betawi nih, ustazah Betawi. Beb,
Saya dari dulu kagak bisa bangun subuh, kenapa ya Bib ya? Terus saya senyum-senyum aja gitu, senyum-senyum. Terus saya tanya, emang ngapa Ustazah? Iya Bib, kagak bisa sih bangun subuh. Saya bisanya bangun sebelum subuh. Begitu katanya. Bangun subuh kagak bisa dia. Bisanya bangun sebelum subuh. Kalau kita gimana? Beb, saya mah kagak bisa bangun subuh. Jadi biasanya kapan? Zuhur. Begitu. Subhanallah. Ternyata Bunda, itu waktu sahur. Nah ini dia nih. Ini kesempatan buat kita, momentum yang berharga bulan Ramadan dikit lagi nih. Yang mau sehat jasmani dan rohani, ada waktunya, momentumnya. Entar nih dikit lagi, hanya hitungan hari saja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Waktu sahur ya, sebelum subuh itu ada namanya la ilaha illallah. Saya punya kitabnya. Kitabnya itu sudah seperti apa, manuskrip. Manuskrip itu tahu? Kitab manuskrip, tulisan tangan. Ya, sudah tua kitab tersebut. Saya dapat di perpustakaan Madrasah Jamiatul Khair, dan saya baca di situ dalam kitab tersebut ada hembusan angin udara, siapa yang menghirupnya maka akan bersih paru-parunya, organ tubuh yang ada di dalamnya bersih, mensucikan, menjadi bersih. Kapan itu angin hembusan itu ada waktunya? Waktunya ketika sahur. Subhanallah. Kan kita kan lagi pengen jantung kita, paru-paru kita bersih nih kan ya. Nah, bangun tuh sebelum subuh, hirup udara waktu sahur. Hirup. Makanya kalau kita kesempatan tuh kalau lagi pergi ke masjid ya, itu buka tuh jendela semuanya, hirup. Kenapa? Karena itu udara ya, angin yang ada berhembus di waktu habbatus soba namanya. Angin rihus soba yang berhembus, rihus soba yang berhembus di waktu sahur, di pagi hari. Itu ya, mensucikan membersihkan paru-paru dan organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Adanya di waktu subuh, waktu sebelum subuh, waktu sahur. Nah, kan kalau selain Ramadan mah kadang rada-rada sulit ya. Kalau jamaah Masjid Nurul Iman sih nggak ada yang sulit. Lihat aja nih, tadi saya datang sebelum subuh aja udah udah banyak semua di rumah. Enggak ya. Tapi setelah udah Masya Allah banyak hadir luar biasa. Nah jadi kesempatan Ramadan kan kita mau nggak mau kan sahur, betul nggak? Mau nggak mau deh sahur deh, bangun. Nah makanya kalau lagi sahur ya, waktu sahur buka deh tuh jendela dibukain, jangan ditutup, jendela dibukain, pintu buka tuh biar udara waktu sahur masuk. Ketika kita santap sahur, kita sehat jasmani kita semuanya, dapat sunnah sahurnya ya, kenyang perutnya, bisa puasa. Dan juga ini nih ini yang biasa hobi Jisamsu mana kelas Jisamsu la ilaha illallah. Tuh dia tuh bersihin tuh jantungnya, paru-paru ini. Tapi ntar jangan jadi alasan begini. Ditanya, bini nanya, bang udah bang berhenti ngapain bang rokok? Ya lo belum tahu ilmu gue. Emang apa? Ya makanya hadir dong kajian subuh di Masjid Nurul Iman. Emang ada apa bang? Makanya ngaji, ilmu lo masih segini. Tuh kadang ada aja tuh alasan. Emang apa bang? Iya saya emang ngerokok, tapi tiap pagi saya bangun sahur, saya hirup tuh udara, namanya kata Habib rihus soba begitu. Emang apa? Kalau hirup udara di pagi hari rihus soba, bersih tuh jantung paru-paru saya tuh begitu.
Jadi saya nasihatin aja, mau bapak model kayak begitu ya, iya nggak apa-apa, kan ngirup udaranya kan di waktu sahur, kan. Terus abis subuh dia ngerokok lagi, belum ketemu ame waktu sahur lagi, ya udah mati. Rokoknya udah mati maksudnya ya. Bisa aja nyambungin deh. Berarti satu alma mater dia sama saya. Jadi begini Bu, ya. Jadi saya mau ingatin, ini udah isyraq belum? Udah isyraq belum? Kayaknya udah deh. 05:55 udah isyraq ya? Sudah isyraq kan ya? Hei, tahu isyraq nggak? Isyraq jam berapa? 5. Hah? Isyraq, agenda sholat 5 waktu. Nah, biasanya di situ ada tulisan syuruk ya. Saya lihat tadi tak ada. Terbit, oh sudah 05:54 terbit syuruk. Nah, biasanya ada imsak, ada subuh, ada syuruk, tulisan syuruk atau isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari. Nah, kalau ini dari tadi ini kita duduk di sini ngedengerin kajian habis sholat subuh berjamaah, kita dengerin sholat subuh berjamaah, kita zikir di tempatnya. Zikir nggak harus dengan la ilaha illallah. Kajian ilmu itu zikir, ya. Dan habis isyraq dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Nih habis ini kita sholat 2 rakaat, jangan pada nyendok duluan. Yang nyendok duluan, nggak aci dah pokoknya dah. Ya, pokoknya habis ini sholat 2 rakaat dulu ya. Sholat 2 rakaat dulu, sholat sunnah isyraq namanya. Usolli sunnatal isyraq rakaatain, 2 rakaat, sholat sunnah. Salam doa deh, minta sama Allah di situ ya. Nah, kalau udah kita nih sekarang nih syarat-syaratnya udah ada nih. Sholat subuh berjamaah, duduk di tempatnya, berzikir, dan sholat isyraq 2 rakaatnya. Ini tinggal satu syarat doang yang kita belum kerjain nih. Sholat isyraq 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Saya mau tanya nih, mau pahala umroh apa berangkat umroh? Hah? Mau pahalanya apa berangkatnya? Bagaimana dua-duanya? Ya udah, mudah-mudahan semuanya Allah kasih kesempatan berangkat haji dan umroh. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang udah dibuka kerajaan Saudi Arabia, udah nggak ada karantina, nggak ada VCR, nggak ada, udah nggak ada, sudah normal. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai haji insyaallah ya, semuanya hajat-hajat Allah kabulkan dan Allah tunaikan, amin ya rabbal alamin. Baca sholawat tibil qulub sekali, habis baca sholawat tibil qulub terakhirnya tiupin di tangannya, terus usap ke anggota tubuhnya ya. Baca sholawat tibil qulub. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sempurnakan kesehatan dan afiah untuknya. Doain orang tua keluarga yang jauh di kampung sana, dapat kabar orang tua sedang sakit, kita niatin, kita baca seakan-akan kita lagi membasuh dan mengusap tubuh mereka ya dari tempat yang mulia ini ya. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyat illa badani wa shifa wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil. Angkat segala penyakit kami, hadirkan afiah untuk kami, untuk orang tua kami, orang yang kami cintai. Angkat segala kesulitan kami, hadirkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian untuk kami. Berikanlah keberkahan bulan Sya'ban ini. Di akhir bulan Sya'ban ini, sampaikanlah usia kami, keluarga kami menikmati indahnya bulan suci Ramadan nanti. La alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'alal qiyam was siyam wa jannibna minal atham wa afiyatil abdani wa nuril absar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin wa ya rabbal alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, sehat selalu, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin jamaah, telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah, sekali lagi diinformasikan kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah bahwa di bulan Ramadan kajian kita tidak libur ya, tetapi ditambah harinya insyaallah akan dilaksanakan setiap hari Minggu subuh dan setiap hari Rabu subuh. Mudah-mudahan kita semua masih selalu istiqomah meramaikan masjid-masjid kita, meramaikan malam-malam Ramadan kita. Insyaallah untuk kajian Ahad yang akan datang, insyaallah apabila nanti kita mendengarkan sidang isbat di hari pertama Ramadan, insyaallah hari Ahad yang akan datang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Syahrudin Arsyad. Sekali lagi, kajian subuh Ahad yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Kiai Haji Syahrudin Arsyad. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah atas segala bantuan dan partisipasinya. Mudah-mudahan senantiasa kebaikan kita semua diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dan keberkahan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.